Perusahaan Umum Daerah atau Perumda PT Saranajaya merupakan BUMD milik daerah khusus Jakarta yang bergerak di bidang properti sejak tahun 1969. Fokus utamanya adalah penyediaan tanah dan properti untuk mendukung pembangunan perkotaan. Dengan misi keberlanjutan dan kemitraan strategis, Saranajaya berperan aktif dalam pengelolaan aset dan pengembangan kawasan. Progres pengerjaan proyek akhir kelompok kami dimulai dengan mencari entitas yang akan dianalisis, yaitu Perumda Pembangunan Saranajaya. Setelah itu, kami mengumpulkan referensi yang relevan dan menyusun kerangka awal penulisan. Selanjutnya, kami membagi tugas kepada setiap anggota tim, berdiskusi, dan mendokumentasikan proses pengerjaan paper. Masing-masing anggota menulis bagian sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan. Setelah paper selesai, kami melanjutkan dengan proses tag video dan editing untuk mendokumentasikan hasil kerja. Akhirnya, setelah paper dan video selesai, kami segera mengumpulkan keduanya sesuai waktu yang telah ditentukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang nantinya akan diteruskan dengan analisis komparatif untuk laporan posisi keuangan untuk PT Saranajaya DKJ tahun 2021 sampai dengan 2023. Oke, yang pertama adalah analisis common size untuk laporan laba rugi. Kita bisa lihat untuk pendapatan dalam rupiah di sini dia tinggi tahun 2021 dan turun drastis pada tahun 2022 dan naik di tahun 2023. Sedangkan untuk laba rugi tahun berjalan yang warna hijau di sini dia sama-sama mengalami rugi di tahun 2021, kemudian dia untung di tahun 2022 dan kembali rugi di tahun 2023. Mengapa? Karena untuk 2022 dia untung atau mendapatkan laba karena ditunjang oleh pendapatan lain-lain. Di sini oleh seperti pelunasan piutang oleh pihak mitra, kemudian pinjaman bank yang dilakukan oleh PT Saranajaya. Kemudian di sini adalah analisis common size untuk laporan posisi keuangan PT Saranajaya. Kita bisa lihat untuk aset lancar, kemudian aset tidak lancar ini seimbang, kemudian ekuitas juga seimbang. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek yang warna kuning dan liabilitas jangka panjang yang warna orange ini dia bertukar posisi, di mana liabilitas jangka pendek turun di tahun 2023 dan liabilitas jangka panjang dia naik di tahun 2023. Ini tidak lepas dari pinjaman bank yang dilakukan oleh PT Saranajaya sebesar 266 miliar rupiah. Ini grafiknya tidak signifikan karena ini dalam satuan persen ya, bukan satuan rupiah. Dan yang terakhir di sini adalah analisis komparatif untuk laporan posisi keuangan. Nah, baru di sini kita bisa melihat betapa drastisnya kenaikan liabilitas jangka panjang yang warna orange ini karena PT Saranajaya melakukan liabilitas jangka panjang berupa utang bank yang telah saya sebutkan tadi sebesar 266 miliar rupiah. Selanjutnya, kami melakukan analisis rasio arus kas pada PT Saranajaya dari tahun 2021 hingga 2023. Nah, rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar maupun total kewajibannya. Rasio arus kas operasi dan rasio total hutang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar maupun total kewajibannya dari arus kas aktivitas operasi. Pada tahun 2021, kedua rasio menunjukkan angka kurang dari 1 lalu turun drastis pada tahun 2022 dikarenakan arus kas dari aktivitas operasi yang negatif lalu naik kembali pada tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan kinerja. Oke, yang selanjutnya yaitu kita melakukan analisis rasio likuiditas pada Perumda Saranajaya dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, di rasio ini, Perumda memiliki kondisi keuangan yang semakin sehat dan likuid. Perumda memiliki kemampuan yang semakin baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Diagram hijau ini merupakan diagram rasio lancar Perumda yang terlihat positif dan selalu di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Perumda dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya tergolong baik. Diagram warna kuning ini merupakan diagram rasio cepat Perumda yang terlihat fluktuasi, positif, dan selalu di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Perumda dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya kecuali aset real estate tergolong baik. Dan diagram warna merah ini merupakan diagram rasio kas Perumda
yang terlihat fluktuasi, positif, dan di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Perumda dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas bervariasi dari tahun ke tahun. Oke, yang selanjutnya yaitu kami melakukan analisis rasio solvabilitas Perumda Saranajaya dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, pada rasio ini, Perumda semakin sehat secara finansial dari tahun ke tahun. Diagram warna biru ini merupakan diagram debt to asset ratio Perumda yang terlihat menurun dan tetap bernilai positif. Penurunan ini mengindikasikan Perumda semakin mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai asetnya. Diagram warna orange ini merupakan diagram debt to equity ratio Perumda yang terlihat menurun tetapi masih bernilai positif. Hal ini menunjukkan peningkatan kontribusi modal Perumda sendiri dalam struktur modalnya. Diagram warna ungu ini merupakan diagram debt to capital ratio Perumda yang terlihat menurun dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan Perumda lebih banyak membiayai operasinya dengan modal Perumda sendiri daripada utangnya. Yang terakhir, kami menganalisis rasio profitabilitas pada PT Saranajaya pada tahun 2021 sampai 2023 yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam mencari keuntungan yang fluktuatif. Pada analisis rasio profitabilitas, kami menganalisis 6 jenis rasio. Yang pertama, margin laba operasional menunjukkan penurunan drastis pada tahun 22, menandakan perusahaan belum mampu menutupi biaya operasional dari pendapatannya. Selanjutnya, margin laba kotor sempat turun tajam pada tahun 22 dan meningkat sedikit pada tahun 23, menunjukkan perbaikan efisiensi produksi. Kemudian, fluktuasi yang besar dalam margin laba bersih menunjukkan kesulitan perusahaan dalam mempertahankan laba bersihnya. Selanjutnya, ROS yang negatif menunjukkan perusahaan tidak mampu untuk memanfaatkan penjualannya dalam menghasilkan laba, serta ROE dan ROA yang juga negatif mengindikasikan pengembalian yang rendah terhadap ekuitas dan asetnya. Secara keseluruhan, profitabilitas perusahaan masih jauh dari optimal dan memerlukan strategi peningkatan yang lebih lanjut. Jadi penjelasan tadi adalah sebagian dari hasil analisis kita. Untuk lebih tepatnya, kalian bisa ngecek di barcode di samping. Jadi, kami menganalisis rapan keuangan PT Saranajaya untuk mengetahui kinerja perusahaan pada tahun 2021 sampai 2023. Hai! Dari hasil analisis ini, disarankan agar PT Saranajaya untuk terus meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan fokus pada pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan terutama di sektor properti.